Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiku Mulia dari kelas BC 233. Saya di sini akan membahas materi terkait bahasa dan perkembangan. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimboliskan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal lainnya. Melalui komunikasi, anak mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman dan pengetahuan baru tentang berbagai hal. Adapun perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan berbicara dan berbahasa. Untuk bahasa sangat berperan dalam perkembangan anak. Bahasa dapat memfasilitasi komunikasi internasional, membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang definisinya. Perkembangan bahasa berarti suatu proses pemilihan kosakata, kemampuan menyusun kata, sampai pada kemampuan menyusun tata bahasa sederhana, baik itu sederhana atau kompleks. Adapun komponen dalam berbahasa yang pertama itu fonologi. Fonologi menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Yang kedua itu semantik, yang itu mempelajari arti dan kata-kata kalimat. Yang ketiga grammar, menggambarkan struktur bahasa dan bagiannya kata terbentuk menjadi kalimat. Yang keempat itu pragmatis, bagaimana berbahasa dengan tepat dalam konteks sosial. Adapun faktor-faktor perkembangan bahasa. Yang pertama itu faktor kesehatan. Anak yang mengalami sakit terus-menerus di usia 2 tahun cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangannya, dalam perkembangan bahasanya. Orang tua itu harus berperan aktif dalam membantu kesehatan anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan mengajarkan, melatih dan memberikan contoh berbahasa baik kepada anak, tidak memberikan bahasa yang buruk kepada anaknya. Yang ketiga, perkembangan otak dan kecerdasan. Setiap anak tergantung pada kemampuannya sendiri dengan perkembangan kognitifnya. Di sini saya juga akan membahas terkait hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Pertumbuhan growth adalah pertumbuhan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya, dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Ada 7 karakteristik dasar yang harus dipahami untuk melihat perkembangan manusia. Yang pertama, perkembangan adalah seumur hidup. Perkembangan yang menyangkut berbagai macam perubahan dari hasil interaksi faktor-faktor seperti yang telah disebutkan akan berlangsung secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Yang kedua itu perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan menyangkut berbagai macam ranah perkembangan seperti faktor fisik, intelektual yang menyangkut perkembangan kognitif dan bahasa. Yang ketiga itu perkembangan adalah multidireksional. Ranah-ranah perkembangan mengalami perubahan yang arah tertentu. Faktor-faktor yang berpengaruh pada
perkembangan individu. Kajian medik dan psikologi berkembangan menunjukkan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan atau keturunannya. Berikut ini yang saya akan membacakan merupakan aliran-aliran yang dijadikan sebagai pendorong para ahli mengenai faktor yang berpengaruh perkembangan. Yang pertama itu aliran nativisme. Para ahli yang mengikuti aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau keturunan. Yang kedua itu aliran empirisme. Aliran empirisme menyatakan bahwa perkembangan manusia sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan yang diperoleh. Yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan atau lingkungan yang saling berinteraksi. Berdasarkan ketiga aliran yang dijelaskan oleh para ahli yang tadi saya bacakan itu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh kualitas perkembangan anak ditentukan oleh faktor alam atau genetik atau hormon. Yang kedua itu faktor ekstrem atau keluarga atau kelompok teman sebayanya. Yang ketiga itu pengalaman hidup atau kesehatan lingkungan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.